Bersenjata lengkap dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, mereka pun beraksi. Echo 1, move when ready. Over. Hai sobat Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film action asal Inggris. Film ini bercerita tentang seorang veteran perang yang memburu orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Dia bersama rekan-rekannya melakukan aksi balas dendam. Dirilis pada bulan Januari 2025, film ini diganjar dengan rating 4,5 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Sunray Fallen Soldier. Opening movie terlihat beberapa orang pria memindahkan narkoboy dari mobil van. Agar tidak ketahuan aparat kepolisian, narkoboy itu mereka sembunyikan di dalam buah semangka. Narkoboy itu kemudian dibawa ke laboratorium untuk dipacking ke dalam kemasan yang lebih kecil untuk dijual. Namun tanpa mereka sadari, terlihat beberapa orang bersenjata lengkap datang ke sana. 3 orang dengan hati-hati bergerak masuk, sementara 1 orang terlihat standby dengan senapan jitu. Sepertinya guys, mereka datang ke sana untuk menghabisi para pengedar narkoboy itu. Bersenjata lengkap dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, mereka pun beraksi. Echo 1, move when ready. Over. We decide we're leaving now. Sentry 1, radio check, over. Berhasil melumpuhkan target, mereka kemudian menginterogasi 1 orang yang masih hidup. Kita berkenalan dengan veteran perang Inggris bernama Henry Coleman alias Andy. Andy kemudian mengeluarkan ponselnya dan bertanya di mana dia. Namun pria itu tidak memberinya jawaban sehingga Andy meminta rekannya bernama Sledge untuk menghabisinya. Rekannya bernama Smuts bertanya apa yang kita cari tidak berada di sini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ambil uang itu dan bakar semua tempat ini, kata Andy. Mendengar itu si penembak jitu bernama Harper kemudian langsung berkemas untuk segera pergi. Mereka kemudian memindahkan narkoboy itu di lantai lalu kemudian menyiram dengan bensin dan membakarnya. Sini kemudian flashback kembali pada 9 hari sebelumnya. Andy tinggal seorang diri di camper van miliknya yang jauh dari pemukiman umum. Diketahui guys, dia adalah veteran perang angkatan bersenjata Inggris. Dia mengalami gangguan mental dan sering bermimpi buruk akibat mengalami kejadian traumatis atau PTSD pasca masih aktif bertugas di militer. Untuk itu guys, dia memutuskan untuk tinggal menyendiri meninggalkan istri dan 1 putrinya. Dan untuk menyambung hidup sehari-hari dia bekerja sebagai karyawan minimarket. Untuk mengobati gangguan mental dan rasa traumatis PTSD-nya, dia rutin berkonsultasi dengan psikiater bernama Joan. Joan mengatakan, aku melihat ada banyak rasa sakit. Itu tidak membantu untuk disembunyikan. Kau sangat berhak untuk marah karena kau tak harus menderita sendirian. Joan memintanya untuk banyak berinteraksi dengan kerabat dan juga teman-teman dekatnya. Mendengar itu, dia pun kembali mengingat masa lalunya saat bertugas di Afghanistan bersama Sledge, Harper, dan juga Smuts.
Advise, we're being overwatched. Zero, this is Echo 1. I think it's just a kid. Scene selanjutnya guys, kita berkenalan dengan mantan istri Andy bernama Elaine dan satu putrinya bernama Rachel. Elaine marah kepada Rachel karena sering keluar rumah dan dekat dengan laki-laki yang Elaine tidak kenal. Namun Rachel malah balik marah karena menganggap ibunya terlalu menekan kehidupannya. Dia pun keluar rumah karena dijemput oleh pacarnya yang bernama Cass. Lalu mereka pun pergi mengambil paket di rumah teman Cass. Rupanya paket itu adalah heroin. Tentu saja Rachel marah mengetahui itu. Namun Cass mengatakan jika dia bukan pemakai. Dia hanya sebagai kurir yang mengantar paket dengan bayaran tinggi. Cass lalu memberitahu Rachel jika dia akan dinas keluar kota selama 2 minggu. Mendengar itu tentu saja Rachel kecewa karena jika Cass keluar kota, Cass tidak diperbolehkan ayahnya untuk membawa ponsel. Namun Cass berjanji jika semua akan baik-baik saja dan akan segera pulang kembali jika pekerjaannya sudah selesai. Mereka pun lalu pergi mengantar paket itu ke rumah teman Cass. Dan di sana mereka party sambil menghisap marijuana dan juga kokain. Lalu tiba-tiba Cass izin pamit kepada Rachel karena dijemput oleh rekannya bernama Eva untuk segera pergi dinas keluar kota. Dia pun meminta temannya untuk menjaga Rachel dan mengantarnya pulang. Setelah Cass pergi, Rachel kemudian diajak untuk mengkonsumsi kokain. Tentu saja Rachel menolak karena takut jika ayahnya Andy sampai tahu pasti akan marah. Namun mereka meledeknya dengan mengatakan dasar anak ayah. Mereka pun terus membujuknya dengan mengatakan bahwa obat ini aman dan hanya untuk senang-senang. Kamu akan seperti melayang ke langit ke-9, kata mereka. Are you okay? You're still playing around. Selesai pemakaman putrinya, tampak jelas kesedihan di wajah Andy. Dia kemudian masuk ke dalam kamar Rachel. Mencium pakaian Rachel lalu menemukan ponsel Rachel dengan notifikasi pesan masuk dari Cass. Andy hanya bisa membaca pesan via pop-up notif karena ponsel Rachel terkunci password. Melihat pesan dari Cass, dia pun langsung keluar rumah dan kembali ke camper van-nya. Pesan dari Cass terus masuk yang menanyakan kabar Rachel karena Rachel tidak menjawab pesannya. Cass lalu mengirim Sherlock alamat rumah temannya dan meminta Rachel untuk bertemu di sana. Melihat itu, Andy pun langsung berpakaian dan mengambil mesin paku tembak di gudangnya. Sepertinya dia akan datang untuk mencari Cass dan balas dendam. Sementara itu, terlihat Cass pun juga tiba di rumah temannya. Tentu saja rekannya terkejut karena harusnya Cass butuh beberapa hari untuk rehat karena kematian Rachel. Kalian jangan bercanda, kata Cass. Cass sama sekali tidak mengetahui jika Rachel sudah tewas. Dia tewas overdosis karena barang yang dia pakai bermasalah, kata rekannya. Omong kosong, Rachel tidak pernah memakai narkoboy, kata Cass. Dengan emosi dia pun menghajar temannya karena tidak bisa menjaga Rachel. Lalu setelah itu dia pun pergi dari sana. Dan saat berjalan rupanya Andy sudah datang ke sana dan berpapasan dengan Cass. Namun baik Andy maupun Cass mereka tak saling kenal. Tanpa bacot, Andy kemudian langsung beraksi. Where is he? Who
What do you want to do with Cash, man? Saat akan dieksekusi, Smuts dan kawan-kawan datang ke sana menolongnya. Saat perjalanan pulang, Smuts bertanya Andy terlibat masalah apa. Namun dia tak mau memberitahu Smuts. Dia akan menyelesaikan semua masalahnya sendiri, namun Smuts mengatakan jika semua sudah terjadi, tidak semua hal dan momen kamu bersamanya. Kamu tak bisa menyalahkan diri sendiri atas kematian Rachel. Kamu sudah semakin tua dan sudah seharusnya kamu pensiun. Setibanya di camper van-nya, dia kemudian bebersih dan menghangatkan diri di luar. Lalu Elaine menelponnya, say halo, menanyakan kabar. Dia lalu bertanya kepada Elaine paspor ponsel Rachel karena dia tidak bisa membukanya. Setelah diberitahu, dia pun dengan segera membuka kunci ponsel Rachel dan langsung melihat wajah Cass. Dia pun kembali mengingat jika dia pernah berpapasan dengan Cass. Scene selanjutnya guys, Cass dijemput oleh Eva yang turut prihatin atas kematian Rachel. Namun Eva mengatakan itu bukan salahmu. Dia menghisap narkoboy yang buruk. Kematiannya bukan karena overdosis, namun karena ada yang merusak narkoboy milik ayahmu itu. Rupanya guys, narkoboy yang diedarkan dan dia bekerja sebagai kurir narkoboy adalah narkoboy milik ayahnya. Dan ada pihak yang sedang mencari masalah dengan produk ayahnya. Kembali ke Andy di kedai minum, dia sedang bersama dengan rekan-rekannya. Namun saat itu dia kembali mengingat masa lalu mereka saat bertugas di Afghanistan. Saat itu perang terjadi dan satu rekannya tewas terkena tembak. Mereka pun bersulang untuk rekan-rekan mereka yang telah gugur di medan perang. Saat bermain biliar, Smuts bertanya kepada Andy apakah dia sudah menemukan pemasok narkoboy yang membuat Rachel tewas. Aku belum menemukannya dan masih terus mencari, jawab Andy. Mendengar itu, rekan-rekannya pun dengan semangat untuk ikut membantu Andy menyelesaikan masalahnya. Bersama Harper, Andy kemudian menemui seseorang bernama Leon untuk membeli senjata. Saat memegang senjata, Leon memberitahu Andy jika Callan tak akan suka jika Andy dibiarkan pergi begitu saja. Ya tentu saja Andy bertanya siapa Callan. Kau tidak mengerti jika kau sudah melibatkan diri ke dalam jaringan kartel narkoboy, kata Leon. Andy pun diminta untuk segera pergi dari sana karena Leon tidak mau terlibat dalam masalahnya. Setelah Andy pergi, Leon mencoba untuk menelpon Callan, namun Andy kembali masuk. Scene selanjutnya guys, Eva dan Cass mampir di minimarket, namun di sana mereka disergap lalu ditangkap dan dibawa ke lokasi tambang. Rupanya guys, mereka ditangkap oleh Callan dan anak buahnya. Callan adalah orang kepercayaan ayah Cass yang bekerja mengedarkan narkoboy. Dia mengatakan jika ayahnya Cass dan Eva menuduh dia yang merusak narkoboy yang dikonsumsi oleh Rachel. Padahal itu tidak benar, ayah Cass dan Eva lah yang merusak narkoboy itu sendiri, kata Callan. Ayahnya Cass dan Eva menyebarkan rumor buruk untuk menyingkirkan Callan dan Callan tidak tahu mengapa ayah Cass melakukan itu. Lalu tiba-tiba berhasil pergi menjauh, kendaraan Cass mogok di tengah jalan. Tidak lama kemudian anak buah ayahnya datang untuk menjemputnya. Kembali ke Andy, mereka menemukan jika Eva masih hidup namun sekarat. Smuts kemudian mencoba menolong Eva sambil bertanya di mana Cass pergi. Eva mengatakan jika Cass pergi ke lab narkoboy dan memberitahukan alamatnya. Mereka pun langsung mendatangi lab narkoboy sesuai yang disampaikan oleh Eva. Move when ready. Over. We decide we're leaving now.
Entry 1, radio check, over. Don't you fucking move! Wait! Shut the fuck up! Where is he? He's not here, boss. Setelah menghabisi semua musuh di sana, mereka tidak menemukan Cash berada di sana. Gadis itu, Eva, telah menipu kita. Cash tidak pernah berada di sini, kata Andy. Mereka pun kemudian langsung meninggalkan tempat itu. Kembali ke Cash, dia bertanya pada ayahnya yang bernama Lucian apa yang sebenarnya terjadi. Kau telah merusak produkmu sendiri sehingga mengakibatkan Rachel tewas karena mengkonsumsinya, kata Cash. Rachel tewas tidak ada hubungannya dengan aku, kata Lucian. Lucian sebenarnya sudah meminta Cash untuk tidak berhubungan dekat dengan Rachel. Karena hubungan Cash dan Rachel akan membuat aktivitas yang berdampak buruk dan akan merugikan bisnis mereka. Lucian juga menjelaskan jika dia sengaja menjebak Callan sebagai pelakunya karena Lucian khawatir jika Callan akan mengambil alih komando pimpinan bisnisnya. Dia berbahaya dan serakah, kata Lucian. Lalu mengapa kau meminta anak buahmu menjemputku dan membawaku ke sini, tanya Cash. Lucian menjawab, seharusnya kau berterima kasih kepada aku karena sudah membawa kamu ke sini. Ini semua untuk keselamatanmu sendiri dan ayah akan melindungimu. Lucian tahu apa yang terjadi di rumah rekan Cash saat Andy datang menghabisi semua rekan Cash. Kau telah merenggut Rachel dari ayahnya, dan kini ayahnya dan rekan-rekannya terus memburumu dan akan membunuhmu. Kembali ke Andy di camper van-nya, dia menerima voicemail dari Elaine, mantan istrinya. Elaine merekam suara jika dirinya sedang bersembunyi karena didatangi oleh anak buah Lucian. Anak buah Lucian datang untuk mencari Andy. Namun karena tidak menemukan Andy sehingga anak buah Lucian menembak Elaine. Lalu tiba-tiba dor! Andy diserang oleh anak buah Lucian, namun Andy berhasil melumpuhkan musuh. Harper kemudian datang dan meminta Andy untuk segera pergi dari sana. Kembali ke Cash, Lucian memberitahunya jika kesabarannya untuk Andy sudah habis. Dia wajib untuk menjaga Cash untuk tetap aman. Untuk itu dia sudah memerintahkan anak buahnya untuk mencari Andy dan membunuhnya. Kembali ke Andy dan kawan-kawan, mereka terlihat terus dikejar oleh anak buah Lucian. Aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun terjadi. Setelah berhasil menjauh pergi, Harper bertanya bagaimana mereka bisa menemukanmu. Mereka menangkap Elaine dan akhirnya aku ditemukan, kata Andy. Lalu tiba-tiba ternyata anak buah Lucian datang kembali dan memburu mereka. Sehingga ya, I'll tell you. I'm listening.
Scene selanjutnya guys, Lucian terima kabar jika anak buahnya telah dihabisi oleh Andy dan kawan-kawan. Mendengar itu dia pun meminta anak buahnya untuk membawa Cash pergi dan dia juga bergegas untuk pergi. Namun tiba-tiba Andy datang ke sana membunuh anak buah Lucian. Dia kemudian memasuki mobil Lucian. Sementara Cash hanya bisa melihatnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu, kata Lucian. Putriku tewas dan putramu yang bertanggung jawab, kata Andy. Putraku tidak terlibat, dia tidak ada kaitannya dengan kematian putrimu, kata Lucian. Justru dia merasa sangat terpukul dan merasa bersalah atas kematian putrimu. Andy lalu bertanya di mana Elaine. Aku khawatir dia sudah tewas dan itu terjadi karena kesalahanmu. Mendengar itu Andy langsung menembak Lucian lalu pergi dari sana. Kembali ke kawan-kawan, Andy memberitahu mereka jika sudah selesai. Dia tidak membunuh Cash namun membunuh ayahnya. Mereka pun meninggalkan tempat itu. Scene selanjutnya guys, Andy yang berada di kedai minum, tiba-tiba Cash datang ke sana dan menodongnya dengan senjata. Dia terlihat ragu-ragu untuk menembak namun Andy memaksanya untuk menembaknya. Demikian episode movie recap kali ini ya guys. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video gadget selanjutnya. See you, bye-bye, dan terima kasih.